Rizky apa kabar? Baik Bu. Alhamdulillah, Rizky ini kelas 8A ya? Iya Bu, saya dari kelas 8A. Barusan pelajaran siapa? Pelajaran pinjas Bu. Pelajaran penjas, kamu izin dulu? Iya Bu, saya sudah izin. Oh, bagus. Senang sekali ibu bisa bertemu dengan Iki hari ini. Iki datang ke sini, apakah ada yang bisa ibu bantu? Tampaknya ada sesuatu hal yang ingin dibicarakan. Itu sangat penting. Apakah iya? Sebenarnya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, tetapi saya bingung proses mulai bicara ini dari mana Bu. Oh, seperti itu ya. Oke, kalau seperti itu lebih baik Iki atur posisi dulu biar Iki nyaman, rileks, tenang dan bisa menyelesaikan masalah Iki. Gimana ya? Ya Bu. Oke, baiklah. Kalau gitu, sepertinya Ibu baru pertama kali ketemu Iki di sini ya. Kamu baru pertama kali ke ruangan ini ya? Iya Bu, sebenarnya dari dulu saya mau berkonsultasi dengan Ibu, namun saya masih ragu untuk bercerita kepada Ibu. Seperti itu ya. Kalau gitu, berarti sekarang Iki sudah tidak ragu lagi ya untuk membicarakan masalah Iki. Ya Bu, untuk sekarang saya sudah merasa yakin untuk bercerita karena saya hadapi sendiri ini. Aku paham apa yang Iki rasakan saat ini. Sepertinya masalah ini sangat rumit ya buat Iki. Ya Bu, saya bingung, saya kesal harus bagaimana. Jadi Iki itu sekarang merasa kesal ya. Sebenarnya apa sih yang membuat Iki jadi kesal? Iya, saya merasa kesal pada orang tua saya. Kenapa saya malah berani untuk sesuatu oleh operasi gerak, padahal itu kan hal yang positif. Jadi merasa sepertinya Iki merasa orang tua Iki itu tidak mendukung Iki ya. Iya Bu, saya ikut paskibra, tetapi prestasi akademis saya tetap bagus kok. Begitu ya. Jadi pernah bertanya belum ke orang tua Iki kenapa mereka tidak mendukung Iki dan memarahi Iki ketika Iki ikut paskibra ini? Ya, Mama pernah bilang waktu Mama marahin aku, katanya, udah ngapain sih kamu ikut paskibra? Jadi anak itu jangan hanya pintar di sekolah saja, minimal kamu harus bantuin orang tua di rumah, apalagi kamu kan anak laki-laki. Nah, dari ucapan itu seolah-olah selama ini aku gak pernah bantuin mama di rumah, padahal kan aku juga bantu kok dikit-dikit. Aku tuh paling gak suka dilarang, apalagi kalau itu hanya positif bagi aku. Jadi Mama Iki melarang Iki ikut paskibra ini karena alasan supaya Iki lebih banyak membantu Mama Iki di rumah ya. Jadi Mama Iki tuh sepertinya terlihat kesal sama Iki karena Iki lebih banyak waktu di sekolah. Kemudian padahal Iki menganggap ikut paskibra itu adalah positif ya. Ya pokoknya kayak gitu, tapi aku bingung gimana biar mama biasa ngertiin posisi aku, biar terus aktif di paskibra dan mama gak ngomel-ngomel terus. Ya, jadi Mama Iki memarahi Iki karena Iki tidak bisa mengatur waktu ya. Waktu Iki lebih banyak tersita di sekolah dan sedikit untuk di rumah ya. Ya Bu, saya menyadari waktu saya di sekolah memang lebih banyak daripada di rumah, tapi kan saya juga ingin butuh pengetahuan dan pengalaman di luar pelajaran, dan saya rasa itu penting untuk bekal di masa depan saya. Tetapi saya tidak berani untuk mengatakan langsung kepada mama saya. Jadi sebenarnya Iki sadar bahwa Iki itu belum bisa mengatur waktu antara di sekolah dan di rumah. Karena menurut Iki pengalaman di sekolah itu juga sangat penting ya buat Iki. Tapi menurut Iki, apakah yang Iki lakukan selama ini benar? Apakah orang tua Iki tidak memahami Iki? Sebenarnya sih kalau dipikir orang tua saya juga ada benarnya Bu. Mungkin mereka khawatir kalau saya terlalu banyak di luar rumah, apalagi saya ini anak laki-laki. Tetapi terkadang saya merasa
orang tua saya tidak memahami aku dan mendukung apa yang ingin menjadi hobi saya. Jadi Iki merasa orang tua Iki tidak memahami keinginan Iki ya. Tapi Iki pernah nggak memahami perasaan orang tua Iki seperti apa? Iya sih Bu, sebagai anak saya masih belum bisa memahami perasaan orang tua saya dan apa yang menjadi keinginan mereka, dan saya masih mementingkan ego saya. Jadi Iki bilang Iki masih belum bisa mengerti dan memahami perasaan orang tua Iki. Tapi Iki bilang juga belum melakukan apa-apa ya untuk orang tua Iki. Saya merasa belum memahami orang tua saya dan saya ingin mencoba untuk itu. Nah sekarang sepertinya Iki ingin mencoba memahami perasaan orang tua Iki nih. Saya akan berusaha mengatur waktu dengan cara mengurangi kegiatan paskibra dan membantu mama di rumah, Bu. Nah sekarang harapan Iki kedepannya seperti apa? Saya sih inginnya mama izinin saya gerakan paskibra, dan saya juga harus bisa membagi waktu antara di sekolah dengan di rumah. Kemudian saya juga ingin memahami keinginan orang tua saya. Nah sekarang sepertinya Iki ingin merealisasikan apa yang Iki harapkan selama ini. Kira-kira yang ingin Iki lakukan selanjutnya apa? Saya akan mencoba meminta izin kepada orang tua untuk mengikuti paskibra. Saya juga akan meluangkan waktu lebih banyak di rumah yang membuat orang tua saya bangga. Coba kita sekarang akan latihan. Ibaratkan di depan ini ada mama ya. Jadi Iki mengibaratkan minta izin kepada mama Iki untuk mengikuti kegiatan paskibra ya. Jadi ibaratnya kursi kosong ini adalah mama Iki. Iki coba utarakan keinginan Iki, meminta izin kepada mama Iki untuk ikut paskibra. Gimana caranya meminta izin? Coba yuk kita praktekkan yuk. Ya Bu. Saya ingin minta izin kepada mama. Saya ingin mengikuti ekstrakurikuler paskibra dan saya harap mama mengizinkan saya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kalau mama mengizinkan saya, insya Allah saya akan mengatur waktu antara di sekolah dan di rumah agar lebih banyak membantu ibu dalam pekerjaan ibu. Saya mohon Bu bantuannya. Oke. Nah, yuk duduk lagi. Gimana perasaan Iki setelah mengutarakan perasaan Iki yang ibu ibaratkan tadi kursi kosong itu adalah mama Iki? Gimana perasaannya? Bu, sekarang saya sudah merasa memiliki keberanian untuk mengutarakan keinginan saya. Bagaimana kalau ibu memberikan pekerjaan rumah buat Iki, nanti dibawa ke rumah supaya Iki bisa mengetahui sejauh mana apa yang kita rencanakan nanti. Oh, baiklah. Jadi saya akan melakukan apa Bu? Gini, jadi nanti ibu kasih buku ya. Nanti kamu isi dengan hal yang Iki lakukan di rumah sesuai dengan program kita yang telah direncanakan. Ya Bu, saya mengerti. Saya akan melakukannya. Jadi selanjutnya berapa waktu yang akan kamu luangkan untuk di rumah? Saya akan meluangkan waktu dalam seminggu sekali untuk berkumpul bersama keluarga. Kemudian untuk perharinya maksimal pada waktu maghrib saya sudah pulang ke rumah sehingga saya bisa makan malam bersama keluarga. Baiklah, jadi Iki akan melakukan penjadwalan itu sekali dalam seminggu dan setiap malam hari. Ya, setelah itu ibu masih memantau apakah Iki itu ada perubahan atau tidak dalam jangka waktu tersebut. Bagaimana? Ya baiklah Bu,
Saya akan berusaha dalam 2 minggu tersebut. Jadi dari program yang telah kita rencanakan ini, langkah Iki selanjutnya kira-kira apa? Pertama, saya akan meyakinkan dua orang tua saya dan meminta izin baik-baik untuk bisa mengikuti paskibra. Kemudian, saya ingin membuktikan bahwa saya bisa berprestasi di dalam akademik maupun non-akademik. Itu berarti Iki gimana? Sudah melaksanakan ya dan sebelumnya, dan Iki itu sudah punya gambaran ke depannya mau melakukan apa. Berarti Ibu cukupkan untuk pertemuan kali ini. Cukup sekian dari Ibu. Semoga permasalahan yang Iki hadapi ini cepat selesai ya. Oh, ya Bu, amin. Terima kasih Bu atas waktu yang telah disediakan. Baik Iki, sama-sama ya. Semoga masalah ini cepat selesai. Ya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu antar ya.